isrodil masjidi bihi. Maka usrija kullal laili, tapi dengan catatan illam yakun ay al masjid mulaqan mahjura. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau waqofalan lamun waqof sapa si waqif. Walau waqofalan lamun waqof sapa waqif. Ala dunin ing atase lengan. Ala dunin ing atase lengan. Wakaf ngawakafkeun minyak. Saya wakaf misalkan untuk wakaf minyak untuk menyinari masjid. Zaman baheula untuk menyinari masjid itu menggunakan lampu pakai minyak. Si bakar wakaf tanah misalkan kepada Zaid anu penghasilanna keur meuli minyak. Nah, itu sama gitu. Jadi wakafkeun minyak untuk menyalakan masjid, untuk menyinari masjid. Nah, walau waqafa bila seseorang itu wakaf ala dunin mewakafkan minyak li isrojil masjidi untuk menyinari masjid, untuk menerangi masjid. Li isrojil masjidi kanggo ndamari masjid. Li isrojil masjidi kanggo ndamari masjid kula. Li isrojil masjidi kanggo ndamari masjid bi kelawan duhnin. Ya, bi kelawan duhnin. Maka eta masjid teh usrija kullal laili gitu. Maka den damari opo yasi masjid kullal laili ing dalam saban-saban bengi, maka masjid itu harus dinyalakan setiap malam memakai minyak tadi awas nih tuh di sarannya ayatnya usrija kullal laili, tapi dengan catatan illam yakun mughlaqan mahjuran gitu ya. Illam yakun lamun oranana opo masjid, illam yakun lamun orang opo masjid iku mughlaqan kang den kunci, iku mughlaqan kang den kunci mahjuran kang den tinggal. Illam yakun lamun oranana opo masjid iku mughlaqan kang den kunci terus mahjuran kang den tinggal, tapi syarat masjid eta dinyalakan tiap malam teh pertama masjidna teh teu dikunci, nomor kedua masjidna teh tidak ditinggal. Maksud tidak ditinggal teh aya bi ayyun tafabihi min musallin wa naimin wa ghairihi. Artinya masjid itu masih dimanfaatkan baik oleh orang yang sholat, aya anu andon sholat, atau orang yang istirahat atau yang lainnya. Jadi masjidnya tidak terkunci dan tidak ditinggalkan atau tidak kosong. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau masjidna teh mughlaqon mahjuran? Apa mughlaqon? Terkunci, dikunci, mahjuran, tidak ada orang yang diam di masjid, ditinggalkan. Maka kalau begitu mah lam yusroj, eta mah tidak boleh disinari. Namun sebab dengan disinari atau menyalakan lampu itu berarti telah menyia-nyiakan harta, li'annahu idha'atu malin. Lamun masjidnya dikunci mah berarti menyia-nyiakan harta, dan itu hukumnya tidak boleh ya. Jadi syaratna usrija kullal laili, harus dinyalakan tiap malam teh syaratna lamun eta masjidna lam yakun mahjuron mughlaqon mahjuron. Anatina andai kata masjid nanti tidak terkunci dan tidak ditinggal, ya, artinya masih dipakai, suka digunakan. Ada orang yang adon sholat, ada orang yang adon istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abdalana webat wa sopo ibnu Abdissalam, Imam ibnu Abdissalam. Ya juzu wenang opo iqadul yasiri ngurubaken setitik kang opo iqadul yasiri ngurubaken setitik. Opo iqadul yasiri ngurubaken setitik minal masabihi saking pira-pira damar. Minal masabihi saking pira-pira damar fihi dalam
masjid lailan ing dalam waktu bengi, lailan ing dalam waktu bengi, ihtiraman karena ngamulyaakeun, ihtiraman karena ngamulyaakeun, ihtiraman karena ngamulyaakeun, ay ta'ziman lil masjidi, ay make ay lil masjidi, ya tiroman kana ngamulyakeun ay lil masjidi tegese kadue masjid. Padahal ma'ahulwihi sertane sepine yasi masjid, ma'ahulwihi sertane sepine masjid minan nasi saking manusia. Kumaha maksudna? Wa afgada telah memberikan fatwa Ibnu Abdi Salam, Imam Ibnu Abdi Salam memberi fatwa kumaha bijawazi ya juzu bijawazi baca ya obang ya bijawazi iqadir yasiri kelawan menange ngurubakeun setitik dengan diperbolehkannya menyalakan sedikit daripada lampu. Jadi lampu tuh harus dinyalakan, tapi dinyalakannya jangan full, sedikit aja gitunya. Lamun patromak mata di volumenya dikecilin gitunya. Kalau listrik mah yang 5 watt gitu, itu boleh menyalakan lampu tapi sedikit ya. Lailan di waktu malam, tujuannya ihtiraman ay ta'ziman lil masjidi, tujuannya karena pikir ngagungkeun masjid mahnya masjid menepoek bongkreng gitunya, supaya mulia dan bermaksud memuliakan maka dinyalakan, tetapi cahayanya cuma sedikit. Ma'ahuluwihi minan nasi, andai kata memang masjidnya sepi dari manusia. Misalkan masjid At-Taqwa teh lamun tipu-tipu tara aya jelema kosong itu bahkan dikunci gitunya, dan masjid parati Jumatan eta boleh dinyalakan ya. Kata Imam Ibnu Hadisnya boleh dinyalakan, tapi cahayanya al-yasir, jangan banyak-banyak, harus mengyasir sedikit gitu. Kita andai kata ma'ahuluwihi, andai kata sekosong dari manusia gitu ya. Apa tujuannya dinyalakan itu? Ya hatiroman, tujuannya memuliakan siapa? Memuliakan masjid gitu, makanya masjid kaos kuburan poek gitu, karena jangan bunuh salah atau enggak gitu. Tah, ieu fatwana Ibnu Abdi Salam teh dijadikan pegangan atau dijadikan tetanggenan oleh sekelompok ulama. Wa tamada lan tetanggenan hu ing Ibta'u Ibni Abdi Salam sapa jamun segolongan ulama, sekelompok ulama berpegangan terhadap fatwa daripada Syekh Imam Ibnu Abdi Salam. Tapi wajah jamalan mesti akan sapa Imam An-Nawawi fi Raudhain dalam kitab Ar-Raudhah. Pangarasa Imam An-Nawawi memastikan di dalam kitab Raudhah, memantapkan, memutuskan di dalam kitab Raudhah. Kumaha keputusan Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah? Bi hurmati israjil khali, kelawan harame damari masjid kang sepi, kelawan harame damari masjid kang sepi. Sawur Imam Nawawi dina kitab Ar-Raudhah beliau memutuskan haram hukumnya menyalakan lampu di masjid yang sepi, tidak ada orang di masjid Jumatan eta mah. Lamun maghrib jam 12 kosong tidak ada orang. Nah, andai kata masjid tersebut khali minan nasi, sepi kosong dari manusia, maka hukumnya haram ya untuk menyalakan lampu di masjid yang kosong tersebut. Qala ngandika Imam An-Nawawi fil Majmu'i dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi juga di dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan ya harumu haram. Naon diharamkeunana opo akhdhu syai'in ngalap suwiji-wiji. Opo akhdhu syai'in ngalap suwiji-wiji min zinatihi, min zaiti saking lengane, min zaiti saking lengane ya nanta masjid.
mangromi ngawakafkeun minyak ka masjid pikeun menerangi masjid, maka haram ya bagi orang untuk mengambil minyak yang diwakafkan tadi ke masjid tadi. Atau bukan minyak, lilin, mangromi ngawakafkeun lilin tah sakintal misalkan paparantian menerangi masjid, maka haram mengambil sedikit pun daripada lilin tersebut ya. Bang sedikit butuh lilin geus ka masjid we aya wakaf lilin yuk sa toronton misalkan, itu nggak boleh ya, haram akhdhu syai' mengambil sedikit pun daripada lilin masjid. Kahasotin kayak kerikil masjid wa turabihi lan tanahe masjid ya, begitu pula haram mengambil kerikil ya. Misalkan di masjid tanah masjidnya ngandung pasir, aduh saya lagi ngebangun kurang pasir nih, kurang bebatuan, lalu kita ngambil di mulungan di di halaman masjid, itu hukumnya haram. Kahasotin seperti kerikil masjid wa turabihi lan tanah masjid itu haram untuk diambil. Betul? Yang barang-barang jangan salah. Walau waqafa, andai kata si wakif mewakafkan ala duhnin minyak, mewakafkan minyak untuk apa? Li isrojil masjidi, untuk menerangi masjid bihi dengan minyak tersebut, maka usrija kullal laili, maka masjid tersebut harus dinyalakan kullal laili setiap malamnya, dengan syarat ilam yakun, andai kata masjid tersebut muglakon, tidak dikunci, mahjuron, dan tidak ditinggal. Artinya masjidnya dipakai oleh ya, ada yang musyawarah di masjid itu. Nah, bagaimana perbaikannya? Masih tidak putih pekerjaan orang, bagaimana perbaikan mughlaqun mahjur, bagaimana lam yusbat, maka tidak boleh disinari ali'annahu idha'atul mal. Dalam hasil dikatakan karena itu adalah menyia-nyiakan harta. Wa afdalan, telah berfatwa Ibnu Abdi Salam bijawazi qadil yasir, dengan bolehnya menyalakan sedikit minal mausabih, dari lampu fihi di dalam masjid lailan, ihtiraman, karena memuliakan kepada masjid, ma'afuluhi, beserta sepinya masjid tadi, minanasi, dari manusia. Kesimpulannya menurut fatwa Imam Ibnu Abdi Salam, masjid yang sepi dari manusia boleh disinari di malam hari, boleh disinari sedikit di malam hari, dengan maksud atau karena bermaksud mengagungkan terhadap masjid, supaya beda antara masjid yang kuburan gitu. Makanya masjid itu harus kuburan karena gitu. Nah, kemudian wajah jaman firrodah, Imam An-Nawawi memastikan dalam kitab dihormati isrojil khali, haram menyalakan masjid yang sepi. Jadi kalau masjid itu sepi, maka haram untuk disinari ya, untuk menyalakan lampu, haram untuk menyalakan disinari. Qala fil majmu', Imam An-Nawawi berkata dalam kitab ya harumu ahdu syai'in, mengambil sesuatu min zaitihi, dari minyak ayam minyak tasakin wakaf temang romi ke paparan dia alam buan masjid menang tenyokot repot ya sagalas, tidak boleh, haram. Atau ada yang wakaf lilin misalkan satu ronton untuk menyinari masjid, boleh diambil satu? Nggak boleh. Ataupun barangkali Mang Romi Mang Opik lagi ngebangun tetangga masjid, Mang Opik rumahnya kebetulan tanah masjid itu mengandung pasir, aduh saya kurang pasir yuk, diambil akhirnya dikeduk, boleh tidak? Tidak boleh pasirnya, apalagi kerikilnya tidak boleh. Titik. Parun utawi iki kuana cabang masalah samur syajari utawi wawit
utawi woh wit utawi buah pohon utawi woh wit samaru syajari utawi woh wit anu kumaha eta wit nate eta buah teh anabiti kang cukul ana biti kang cukul bil makbaroh ing dalam makbaroh bil makbaroti ing dalam makbaroh al mubahati kang den gunanakeun al mubahati kang den wenangakeun iku mubahun hukume mubah iku mubahun hukume mubah iku mubahun hukume mubah wasorbuhu lan utawi nasorupakeun ya sesamar lima solihiha kadue piro-piro kepatutane lima solihiha kadue piro-piro kepatutane makbaroh wasur bulan utena surupaken samar lima solihiha kadue piro-piro kemaslahatane makbaro iku aula luwi utama samaru syajar artinya apa buahnya pepohonan artinya buahna tatangkalan anu eta tatangkalan teh annabit cukul tumbuh ya di mana tumbuhnya bil makbaroh di pakuburan di kuburan teh loba tatangkalan tuluy tatangkalan teh berbuah barik pakuburan makbaroh al mubahah dina sarana aya di dapil muslimin jadi kuburan pikeun menguburkeun orang-orang muslim biangkana mau kupatan seperti eta tanah teh memang diwakafkeun ke kuburan au musabbalatan lidzalik atau memang disiapkan untuk kuburan itu disebutnya makboroh mubahah. Nah andai kata ada pohon tumbuh di kuburan tersebut kemudian berbuah maka eta buahna hukumna mubah halal cegetan. Namun nah aya namun qaul mubahun khabafa yulikul ahadin al aqlu minhu sebagai tambahan aya pa yajuzu likul ahadin al aqlu minhu maka boleh bagi setiap orang untuk memakan buah dari pohon tadi. Aya pakuburan umum atau pakuburan itu memang musabbal disiapkan untuk menguburkan orang-orang Islam. Di kuburan ada teh banyak pepohonan gitu ya, aya tangkal buahna, aya tangkal rambutanana. Itu bahkan aya tangkal jengkolna jeung peuteuyna gitu. Maka boleh eta teh cenah. Al aqlu likulli ahadin al aqlu minhu, maka buah yang tumbuhnya boleh dimakan oleh setiap orang. Nah eta mah tanah wakaf gitu. Di tanah wakaf atau tanah yang memang disiapkan untuk kuburan. Tapi parandenek itu walaupun demikian wasarfuhu limasalihiha aula, tetapi bila digunakan untuk kemaslahatan kuburan yaitu lebih utama. Bagus nama jangan dimakan, bagus nama dikumpulkan, dijual, hasilnya digunakan pikeun kemaslahatan kubur dan itu lebih utama. Pikeunnya anak kuburan, pikeun mamadas kuburan, pikeun nyender pinggirna kuburan bising sempal, bising runtuh dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kemaslahatan kuburan. Coba pohon yang tumbuh di kuburan. Sekarang begini, wasamrul magrusi fil masjidi, wasamrul magrusi lan utawi buah wiwitan buah wit kang den tandur lan utawi woh lan utawi woh wit kang den tandur fil masjidi dalam masjid. Ayeuna mah caritana masjid ngabogaan halaman anu luas
banyak pohon-pohonan di masjid tersebut, ya ditanamin pohon mangga gitu. Disebut pohon mangga teh lamun dek di itu, lamun dek di nanti setiap orang yang ngambil tuh mangga silahkan gitu. Buah mangga mah dibalik doge lain tambah pun kal mangga gitu. Jadilah kau seperti mangga, walaupun dilempar dia tetap mangga gitu. Nah, andai kata buah itu adalah buah dari pohon yang pohonnya tumbuh di masjid atau kemana buahna rapubi masalihihi, tulis ayat bimakna annahu yusarrafu fi masalihihi, ampun walaisa mubahan linnasi, walaisa mubahan linnasi. Adapun buah dari pohon yang tumbuh di masjid itu mah adalah milkuhu, miliknya masjid, dalam arti buah tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan masjid, walaisa mubahan linnasi, dan tidak dimubahkan, diperbolehkan oleh bagi manusia, tidak dihalalkan bagi manusia. Itu menang di dahar gitu. Pertama wayana kegunakan kemaslahatan masjid. In gurisa lamun den tandur opo yasima opo yasi magrus lahu kadue masjid. In gurisa lamun den tandur opo yasi magrus lahu kadue masjid. Orang manusia. Payusarapu maka den tasrupakeun opo yasi samar. Payusarapu maka den tasrupakeun opo samar. Lima solihi kadue piro-piro kemaslahatan nanta masjid gitu. Maka eta buah teh kudu ditasarrufkeun, kudu digunakeun pikeun kemaslahatan mas, kumpulkeun jual ka duitna ladangna dipake pikeun kemaslahatan pasti ngecat ya. Di sini kamar mana kurang tambahan dan lain sebagainya. Kumaha lamun eta takal teh cenah ditanam teh lain keur kamaslahatan masjid keur dahareun we eta mah. Wa in hurisa lan lamun den tandur opo yasi magrus atawa sajar mangga. Wa in hurisa lan lamun den tandur opo sajar liuk kala drapon dienta den pangan opo sajar liuk kala drapon dienta den pangan opo yasi sajar. Bagaimana kalau memang pohon itu sengaja ditanam teh, ieu mah sengaja we ditanam teh liuk kala supaya bisa dimakan oleh orang-orang yang datang ke masjid. Jadi penarik urang jamaah yuk di masjid At-Taqwa misalkan loba tangkal buahna aya keur berbuah ya misalkan. Ditanamna eta tatangkalan teh memang tujuanna supaya engke buahna teh pas diibahatihi linnasi, karena nggak maksud memperbolehkan bagi manusia ya gitu. Nah, aujuhila atawa dan aujuhila atawa ora dan kinawuruhi opal halut tingkahe agar dimakan tidak diketahui keadaan, maka pamubahun maka iku kang den mubahakeun ai fasam pamubahun maka ibu kang den wenangakeun gitu. Wafil anwar lan iku dalam kitab Al Anwar wafil anwarilan iku tetap tidak tanzimu kakana sayyidan umar kakana dholabata abha amsa wa zoro laisa jala bariha pati awan wadil arba'ah isibina in awlina bin muhta'atu laisa pati awan
wakaf dan lain sebagainya. Akhirnya kana laisa utawi dawa laisa maknane laisa oranana iku lil imami kadul imam idzan darasa talikane rusak atau lebur idzan darasa talikane wis lebur atau geus rusak opo makbaratun kuburan idzan darasa talikane wis rusak garis miring wis lebur opo makbaratun kuburan opo makbaratun kuburan walam yaqolan ora tetep ya kelawan makbaroh walam yaqolan ora tetep ya kelawan makbaroh apa asarun labet apa asarun labet apa asarun labet nah itu ya apa asarun lambat opo di mana ya tina laisa opo ijaratuhan nyewakeun makbaroh opo ijaratuhan nyewakeun makbaroh li ziraati kang gangga li ziraati kang nanggaga ai masalah tegese umpamane ai masalah tegese umpamane wasarabu bullatiha lana surupakeun pawentona ya si makbaroh lana surupakeun pawentona ya si makbaroh masyari kadue piro-piro kemaslahatan titik bab terjemahkan wabil anwar di dalam kitab al anwar ada penjelasan seperti ini. Laisa lil imam, laisa tidak boleh, tidak diperkenankan lil imami bagi imam. Idzan darasat makbarah ketika kuburan sudah lebur, sudah rusak, ada tanah pekuburan, tapi eta tanah pekuburan itu sudah rusak, sudah lebur. Walam yabqa biha asaru dan tidak ada bekas-bekas kuburan. Ya, naon eta teh luka-luka teh. Padung apa teh? Ya tertutup kiri kuburan tanah apa? Nisan, batu nisan. Tidak ada batu nisan, pokoknya tidak ada bekas-bekas kuburan lah gitu. Sehingga tanah itu rata seperti tanah biasa, tapi itu tanah kuburan yang sudah rusak, yang sudah rusak dan tidak ada tanda-tandanya. Walaupun sudah rusak dan sudah tidak ada tanda-tanda kuburan, ini tidak diperkenankan bagi imam ijaratuha untuk menyewakan tanah kuburan. Disewakan misalkan di ziraati untuk pertanian, disewakan tasahan orang nyewa misalkan setahun asalkan tidak boleh. Kemudian hasilnya digunakan untuk kemaslahatan kubur itu tidak diperbolehkan. Tapi wahumila alal mauqufah. Tapi cenah temenang soten tidak boleh soten andai kata kuburnya kuburan yang diwakafkan, tanah kuburan tanah wakaf atau memang tanah yang disiapkan untuk kuburan itu baru tidak diperbolehkan. Wahumila lan den mahmulaken opo wahumila lan den mahmulaken opo ma fil anwari wahumila lan den mahmulaken opo ma fil anwari alal mauqufati ing atase makbarah kang den wakafaken alal mauqufati ing atase makbarah kang den wakafaken. Tapi eta pengertian tidak diperbolehkan disewakan teh lamun memang tanah kuburan wakaf gitu ya, wakaf untuk kuburan atau memang disiapkan untuk kuburan. Bagaimana kalau tanahnya tanah milik pribadi? Ini mah tanah kuburan, tanah milik keluarga, misalkan cuma ada orang yang ikut ngubur di situ, tapi sekarang sudah hilang bekas-bekas kuburan anak. Nah ini mah status tanahnya milik perorangan. Bagaimana kalau milik perorangan bukan wakaf? Maka fal mamlukatu ay fa amal makbaratul mamlukah fal mamlukatu maka uti makbarah kang den miliki fal mamlukatu maka uti makbarah kang den miliki iku limalikiha tetep kadue wong kang ngamilik
iku limalikiha tetap pada wong kang milik mamluka. Kalau kuburannya milik sendiri mah fa amruha mufawwadun limalikiha, maka urusannya itu diserahkan kepada pemilik. Nah eta mah kumaha pemilikna we rek digadekeun oge teu naon gitu nya. Da eta mah milik pribadi tadi mah tidak boleh disewakan seben andai kata memang kuburan wakaf. Sedangkan makbarah al-mamlukah, sedangkan kuburan yang tanahnya milik pribadi, fa amruha mufawwadun limalikiha. Kalau milik pribadi mah urusannya diserahkan kepada pemiliknya. In uriba, lamun memang pemiliknya ada, ketahui. In uriba lamun den kina uri sapa malik. Nah, jadi lamun pemiliknya diketahui, oh iya mah tanah Haji Opi, mana nya Haji Opi teh eta tah nu jelema sok nunutan wae. Oh iya, kalau memang punya perorangan maka Pak Amruha mufawwadun limalikiha, serahkan kepada pemilik. Nah, kalau pemiliknya diketahui. Kumaha kalau pemiliknya sudah tidak diketahui? Punya siapa? Enggak tahu ya, kita punya siapa. Wa ila lamun ta'arain uriba, wa ila lamun ta'arain uriba pamalun doiun, maka iku harta doiun kangka sia-sia, maka itu adalah harta yang sia-sia ya. Jadi bila tidak diketahui siapa itu pemiliknya, maka harta yang tersia-sia, pamalun doiun, harta yang tersia-sia. Terus urusannya kumaha harta yang tersia-sia. In Aisyah tegese lamun ngerasa kepegotan sapa si wong. In Aisyah tegese lamun ngerasa kepegotan sapa si wong min ma'rifatihi saking ngawurihi zalik malik, saking ngawurihi malik. Andai kata memang kita sudah putus asa, dicari informasi ke sana kemari tidak ditemukan siapa pemiliknya, maka status tanah tadi adalah harta yang tersia-sia. Harta tersia-sia itu harta yang tidak ada pemiliknya. Terus urusannya di mana? Ya'malu fihil imamu bil maslahat. Urusannya eta mah serahkan kepada pemerintah. Ya'malu amal fihi in dalam mal. Ya'malu amal fihi dalam yasimal sinten sopo alma imam bil maslahati kelawan maslahat. Lamun tidak diketahui pemiliknya, maka statusnya adalah harta yang tersia-sia dan urusannya serahkan kepada imam. Silakan melakukan mana yang lebih maslahat gitu. Rek dicewakeun ke pertanian mangga kumaha imam gitu. Wa kadzalan iku kaya iki mamlukah. Wa kadzalan iku kaya iki mamlukah ay mislul mamlukah allati aisa min ma'rifati maliki. Al majhulatu utai kuburan kang ora den kena weruhi. Al majhulatu utai kuburan kang ora den kena weruhi. Hari ieu mah aya tanah kuburan ya, tanah tersebut sudah tidak dipakai untuk kuburan dan tidak ada lagi bekas-bekas kuburan. Cuma tanah ini mah tidak diketahui apakah milik pribadi, apakah milik wakaf. Majhulah halana sama, statusnya sama dengan tanah mamlukah. Artinya tanah mamlukah yang tidak diketahui pemiliknya, artinya urusannya diserahkan kepada imam ya. Ay mislul mamlukah allati aisa min ma'rifati malikihi, samanya dengan kuburan milik pribadi tetapi tidak diketahui pemiliknya adalah al-maqbarah al-majhulah, kuburan yang tidak diketahui statusnya. Ay allati la yudra, artinya kuburan yang tidak diketahui anna mamlukah, apakah itu milik pribadi atau mauqufah atau tanah wakaf. Innaha kal malu dha'i, maka itu hukumnya seperti harta yang tersia-sia. Karena dianggap harta yang tersia-sia, maka urusannya diserahkan kepada imam.
Wasuilalan dan takoni sapa al-allama aton badawi al-allama wong kang banget pintere aton badawi rupane syaiton badawi bisa jaroti dalam wit nabatat kang cukul opo syajarah bisa jaroti dalam wit nabatat kang cukul opo syajarah bimakbarotin ing dalam makbaroh musabalatin kang den cawi sakeun. Ayo mangopik terjemahkan. Bisa jarotin di dalam masalah pohon gorowok nabatat yang barang-barangan. Bisa jarotin di dalam masalah pohon nabatat yang tumbuh. Di mana tumbuhnya? Di makbarotin di kuburan musabalatin yang sudah disiapkan, kuburan yang memang sudah disiapkan. Maksud kuburan yang disiapkan memang tanah yang sudah disiapkan untuk kuburan gitu ya, atau tanahnya memang diwakafkan untuk kuburan. Jadi ada pohon tumbuh di tanah kuburan yang sudah dipersiapkan ya, gitu. Pohon tadi tumbuh di kuburan yang sudah dipersiapkan untuk kuburan. Tapi walam yakun laha samarun, eta tatangkala tidak berbuah. Contoh seperti tangkal naon tah mahoni soal buahan tuh caringin tanggal itu tara ayah buahan ya tanggal jati ayah buahan itu jati ketapang gitu tanggal itu tanggal buahan nggak loba tuh albasya itu buahan ya. Walam yakunan oranana ikulaha kadue yasim nanda sajaro opo samarun wah dan itu pohon tadi tidak ada buahna yuntafa'u bihi kan den alam manfaat yuntafa'u kan den alam manfaat apa bi samar tidak memiliki buah yang bisa diambil manfaatna illa anna biha illa anna angin sak temene biha iku tetep kelawan sajaroh akhsaban ana piro-piro kayu. Buahan mah dan memang lain tatanggalan anu sok berbohongan eta teh tatang orang teh meni rindang gitu. Meni gomplok gitu nya, banyak ranting-rantingnya, banyak kayu-kayunya yang bisa dimanfaatkan untuk bangunan misalnya. Ila annabi angin satemene iku tetep kelawan sajaro akhsaban ana piro-piro kayu kasirotan kang akeh tasuho kang pantut apa asyab lil binai kanggo bangun gitu. Nah, itu tidak ada buahnya tetapi kayu-kayunya itu banyak dan bisa digunakan untuk bangunan. Walam yakun laha nadhirun khasun walam yakun lan ora nana ikulaha kadue makbaroh sapa nadhirun pengurus khasun kang khusus. Tapi eta kuburan teh eueuh nadhirna eueuh pengurus khususna. Pertanyaanana pahalin nadhir am maka anatah iku beuna kadue nadhir al-ami kang umum. Pahal maka natalina diriku tetap pada nazir al-ami kang umum. Saha nazir am teh ay al-qodi tegese pak qodi pak penghulu bayuha utawi ngedol nantah sajaro maka boleh apakah boleh bagi nazir am yakni dalam hal ini adalah qodi untuk menjual pohon tadi ya yang kriterianya seperti tadi waqatuha lan nugel syajar bolehkah bagi nazir am untuk memotongnya gitu kan bayuha untuk menjualnya waqatuha memotongnya gitu kan kemudian hasilnya wasarfu qimati alana sarupakeun wasarfu qimatiha lana sarupakeun regana yasif sajaroh kebunah penghasilannya digunakan ila masalihil muslimina maring piro-piro kemaslahatane piro-piro wong Islam. Itu pertanyaannya. Jadi gimana pertanyaannya?
ada pohon tumbuh di kuburan yang memang sudah disiapkan untuk pekuburan. Pohon tadi tidak memiliki buah yang bisa dimanfaatkan kecuali ranting-rantingnya dan dahan-dahannya yang banyak yang bisa digunakan untuk bangunan. Namun sayang makbarah tersebut tidak ada pengurus khususnya. Pertanyaannya, maka apakah boleh bagi nazir am? Siapa nazir am? Dalam hal ini qadi untuk menjualnya, untuk memotongnya, kemudian hasilnya wasarfu qimatiha, hasilnya digunakan ila masalihil muslimin. Kumaha jawaban? Pajaba maka ngajawab sapa syekh. Pajaba maka ngajawab sapa syaikhon badawi na'am. Oh iya betul. Lil qadi kudu tepat wa qadi bil maqbarati inal maqbarah al amati kang umum al musabalati kang den cawisaken al musabalati kang den cawisaken bai'uha utawi ngadol sajaro. Oh iya boleh katanya bagi qadi untuk menjual nanti penghasilannya kumaha ta wasorfu samaniha lan gunaaken atau lan asurupaken regane yasi sajaroh lana sarupaken regane sajaroh fi masolihil muslimin di dalam pira-pira kemaslahatane wong Islam, hasilnya digunakan untuk kemaslahatan muslimin. Kasamroti sajaroti kaya wahwit, kasamroti sajaroti kaya wahwit alati kang laha ikut tetep padu ya si sajar lah ikut pada sajar samarun utawi buah. Sama halnya dengan buah pohon, imam pohonnya berbuah. Nah pohon yang berbuah allati laha samarun. Pain sarropa maka lamun nasaropa ke pain sarropa pain nasorpa ya pain nasorpa maka saat temen nasorpakan ya si samaroti sajaroh pain nasorpa maka saat temen nasorpakan wohe apa pain nasorpa maka saat temen nasorpakan samaroti sajaroh fi masalihil makbaroh ini dalam piro-piro kemaslahatane kuburan iku aola lebih utama ini karena kaplit tantir. Jadi kasam roti sajar seperti halnya masalah buah pohon, ada pohon berbuah allati laha samarun, artinya pohon itu ada buahnya, maka fa inna sarfaha menggunakan buah tadi digunakan untuk kemaslahatan kuburan ini adalah aula lebih utama. Lebih utama dibandingnya, jadi dibanding dengan jualan di nasarana ay fa inna lil qadi bai'u wa syarfu samanihi fi masalihil muslimin, tetapi wa syarfuha fi masalihil maqbarah aula. Jadi buah dari pohon yang tumbuh di kuburan yang tidak ada nazir khosnya ini maka bagi nazir am, dalam hal ini siapa nazir am tuh? Pak Qadi, ini katanya boleh untuk bai'uhu, boleh untuk menjualnya, wasyarfu samanihi, dan mentasarufkan, mengalokasikan hasilnya untuk kemaslahatan orang-orang Islam. Tapi syarfa fi masolil makbarah aula, tetapi bila digunakan untuk kemaslahatan kuburan itu lebih utama. Hadza utawi ki jawazu bai'iha, hadza utawi ki jawazu bai'iha iku inda suqutiha nalikane rigale sajarah, iku inda suqutiha nalikane rigale sajarah. Eta teh masalah meunang ngajual pohon teh lamun pohonnya tumbang roboh binahwi bai'in kelawan binahwi rihim kelawan umpamane angin, namun kita tanggal teh roboh gitu ya. Binahwi rihim kalau umpamane angin atau terbawa banjir gitu. Wa ama qat'uha lan ana punute nunggel ya si sajarah
Wa amma qatwalan pun tinugul sajaroh ma salamatiha serta salamatnya sajaroh. Bagaimana kalau memotong, menebang, memotong padahal pohonnya itu dalam kondisi selamat sehat. Payadharu iku payadharu maka pertela opo iqauha netepakan sajaroh. Opo iqauha netepakan sajaroh lirip karena walas. Lirip karena walas bisa iri kelawan wong kang ziarah wal musyayyi lan wong kang iring mayit aita tangkalana salamet maka lebih baik dibiarkan agar agar bisa menaungi orang yang ziarah atau orang yang mengiring mayit walau syarata wallahu a'lam.